Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmati tatimus solihat. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Kajian Lintas Negara bersama tentunya masih dengan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Lutfi Setiawan LCMA Hafidhallahu Ta'ala. Masih pada pembahasan kitab karya agung dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badar, yaitu Rifqan ala Sunnah bi Ahli Sunnah, yaitu berlemah lembutlah engkau kepada ahli sunnah. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Ustadz Lutfi Setiawan telah terhubung bersama kami dari kediaman beliau di Al-Madinah Al-Munawwaroh. Kita akan sapa dulu beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Informasi kami dahulu, Ustadz, ada perubahan jadwal lagi, yang mana yang biasanya kita di pukul 16 waktu Indonesia Barat, namun kita akan ubah lagi tetap di hari Kamis pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah pada pembahasan kitab kita pada pagi hari ini masih di kitab Rifqan ala Sunnah bi Ahli Sunnah pada bab hukum berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan. Bab ini tentunya sangat penting sekali untuk kita pahami, apalagi dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Lutfi Setiawan. Bagi pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda dapat mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812 5952 1312, atau mungkin yang bergabung melalui sosial media kami, silahkan untuk mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan kami sampaikan langsung kepada Ustadz Lutfi pada kajian kita pada pagi hari ini. Tidak panjang lebar, pembukaan dari kami dari studio Al-Furqan TV, Mahat Al-Furqan Al-Islam di Sulawesi Dayu Gresik, kita serahkan kepada Ustadz Lutfi, kepada Ustadz Falyatafadhol Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan nikmat yang terbesar yaitu nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah sunnah, nikmat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Karena dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat berupa hidayah, nikmat berupa ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah hidayah pada kita. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hidayah ini, nikmat diberikan kesempatan untuk bisa terus mendengar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkannya, dengan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Maka apabila seorang hamba ia mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua juga merupakan kewajiban bagi dia ketika ia sudah memiliki ilmu, dan apabila seorang hamba mengamalkan ilmu yang ia miliki, dan puncak dari pengamalan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin menambah hidayah, semakin menambah ilmu seorang tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah.
dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin akan menambah ilmu. Allah akan semakin menambah kalian ilmu, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah kalian hidayah. Maka apabila seorang yang mengamalkan ilmu yang ia miliki, ia belajar tentang masalah-masalah ibadah, misalnya ia habis mendengarkan kajian-kajian tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, ia mendengarkan kajian-kajian tentang pentingnya menjaga akhlak yang baik, menjauhi akhlak yang buruk, ia menjaga dirinya, ia belajar tentang fikih muamalah, bagaimana berdagang yang baik, kemudian ia praktekkan dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberikan ilmu yang lebih kepada dia, akan semakin menambah wawasan, akan semakin menambah hidayah pada dirinya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan inilah tujuan utama dari kita menuntut ilmu, yaitu untuk mengamalkannya. Karena kita sejatinya menuntut ilmu ini untuk beramal yang kemudian dengan amalan tersebut kita pergunakan nanti di hari kiamat kelak. Sehingga di hari kiamat kelak yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan kita, bukan ilmu kita. Ya. Jazaan bima kuntum ta'malun. Tidak ada di Al-Qur'an itu jazaan bima kuntum ta'lamun, tidak ada. Sebagai balasan atas apa yang kalian perbuat, bukan balasan atas apa yang kalian tahu, tidak demikian. Jadi tuntutan kita ketika sudah mengetahui adalah dengan mengamalkannya, dan mengamalkan yang paling baik, mengamalkan ilmu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini, pada pembahasan sebelumnya membahas tentang ghibah. Maka pada kesempatan kali ini beliau membahas sebuah pembahasan tentang akhlak yang buruk, yaitu apa? Al-dhannu wat tajassus. Larangan untuk su'udzon, berprasangka buruk kepada sesama saudara muslim atau kepada orang lain, serta tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan saudaranya, mencari-cari kesalahan sesama kaum mukminin, yang mana ini juga sangat berkaitan erat dengan ghibah, pembahasan sebelumnya. Ketika seseorang ia su'udzon, lalu hingga akhirnya mencari-cari kesalahan, yang mana mungkin berawal dari perbuatan ghibah, ya, yang mana dia berawal dari perbuatan ghibah, saling menggunjing antara sama saudaranya, hingga akhirnya ia pun su'udzon kepada saudaranya, sehingga ia pun ingin menyebarkan fitnah dengan cara tajassus itu tadi. Taib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berburuk sangka, berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian dari berprasangka adalah dosa, yaitu prasangka yang buruk. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Fa fi hadhil ayatil karimah al-amru bijtinabi katsirin minadh-dhann. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka. Yang dimaksud berprasangka di sini adalah prasangka buruk, terutama kepada sesama saudara kaum muslimin. Dan di dalamnya juga terdapat larangan untuk tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain, yang mana biasanya bisa yang mana tajassus ini merupakan efek atau merupakan hasil dari berburuk sangka. Jadi ketika seseorang ia berburuk sangka kepada orang lain, pada saudaranya, kepada sesama kaum muslimin,
maka hasilnya atau efeknya ia pun akan melakukan tajassus. Ya, jadi dia akan mulai mencari-cari kesalahan saudaranya. Dan ini tentu merupakan akhlak yang sangat tercela. Su'udzon. Su'udzon itu ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah ada mustiqoti biman huwa ahlun laha. Jadi tidak percaya atau memiliki prasangka yang buruk kepada orang yang mana harusnya orang itu terpercaya. Harusnya itu orang yang harusnya kita percayai baik, tapi kita berprasangka buruk terhadap dirinya. Dan perlu diketahui, wahai para kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kaidah. Kaidah, beberapa kaidah tatkala kita berinteraksi dan bermuamalah dengan orang lain. Ya, setidaknya ada 3. Yang pertama yang patut diperhatikan, bahwasanya al-aslu fil insani al-adalah. Hukum asal setiap manusia atau setiap orang, dia itu adalah orang yang baik, orang yang tikoh, orang yang adil. Jadi ketika kita di dalam suatu komunitas, tetangga, teman, atau siapapun itu, kita yang harus menjadikan mindset dan pola pikir kita yang pertama kali, ya, tatkala kita berhadapan dengan sesama saudara kita, sama muslim, dia adalah orang baik. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka. Misal datang di komunitas baru, kita langsung skeptis dan menganggap bahwasanya mereka ini orang-orang yang jahat, ya, hingga akhirnya penuh dengan buruk sangka. Maka ini tidak boleh. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang baru atau berada di suatu komunitas yang baru atau berada di tempat yang baru, apalagi komunitas itu adalah komunitas muslim, apalagi tempat itu adalah tempat yang baik, ya, apalagi tempat itu adalah sesama saudara kaum muslimin, apalagi misalnya tetangga kita adalah tetangga sesama muslim, maka hukum asalnya setiap muslim itu adalah orang yang baik. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka, kita tidak boleh membuat mindset bahwasanya orang itu semuanya buruk, baru kalau ada yang baik sama saya baru dia saya cap baik. Tidak demikian. Karena setiap asalnya, setiap orang itu adalah al-adalah, dia adalah orang yang baik. Baik, yang kedua, kaidah kedua ketika kita berinteraksi dengan orang, ya. Al-aslu fil a'radi maksumah. Hukum asal dari kehormatan setiap kaum muslimin, kehormatan setiap saudara kaum muslimin itu adalah maksumah, terjaga, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dicela. Jadi setiap orang hukum asalnya adalah memiliki kehormatan yang harus kita jaga, tidak boleh kita cela. Ya, dia adalah orang yang terhormat. Jadi tidak boleh ketika ketemu seseorang langsung dianggap ketika awalnya karena berburuk sangka hingga akhirnya kita melakukan suudzon atau tajassus, ya, mencari-cari kesalahannya, ya, karena di awal itu tadi tidak percaya dengan orang lain hingga akhirnya dicari-cari letak kesalahannya hingga akhirnya ketemu, lalu akhirnya pun letak kesalahan ini dijadikan poin untuk mencela dia. Maka ini tidak boleh kita lakukan. Hukum asal dari setiap manusia yang pertama tadi adalah orang yang baik atau adalah. Yang kedua, hukum asal setiap orang itu adalah kehormatannya harus dijaga. Yang ketiga, ya, dalam kita bermuamalah dan berinteraksi dengan sesama kaum muslimin atau pada suatu komunitas muslim adalah wujubul hukmi ala dhahir. Kita menghukumi apa yang kita lihat secara nampak di hadapan kita dari saudara kita. Tidak boleh suudzon. Ustadz, dia tuh pura-pura baik orangnya, pura-pura senyum padahal di belakang dia orang jahat. Tidak demikian. Ya, hukum asal bagaimana dia bermuamalah dengan kita, zahirnya seperti apa, maka itu yang kita hukumi secara asal terhadap sesama kaum muslimin. Tidak boleh kita berburuk sangka. Ya, secara zahir dia adalah orang yang soleh, secara zahir dia adalah orangnya
baik secara zahir, orang yang santun, maka itu yang kita hukumi. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahannya, apalagi sampai memfitnah. Maka ketika datang saudara kita memberikan makanan misalnya, atau memberikan yang lain, ya, menyapa dan seterusnya, kita tidak boleh berburuk sangka. Jangan-jangan fulan ini dia hanya ada niatan buruk, jangan-jangan cari muka dan seterusnya. Tidak, kita menghukumi secara zahir setiap kaum muslimin, sehingga apa yang dinampakkan oleh dia berupa kebaikan secara zahir itu kita hukumi. Berbeda kalau memang dia secara asal adalah orang yang buruk, ya, seorang penjahat gitu misalnya, dan menampakkan sesuatu zahirnya adalah zahir yang buruk, maka tidak masalah. Di sini kita waspada, yang nanti insya Allah akan saya jelaskan tentang beberapa hukum suudzon. Ya, ketika seseorang dia menampakkan secara zahirnya dia adalah pelaku maksiat, atau dia secara zahirnya menampakkan sebagai tukang minum minuman keras, ya, jadi kemaksiatannya dia umbar, tidak dia tutup-tutupi, maka kita pun menghukumi secara zahirnya. Maka sekali kembali lagi ke tiga kaidah tadi, bahwasanya setiap kaum muslimin hukum asalnya adalah seorang yang baik, seorang yang adil, seorang yang mana kita tidak boleh berburuk sangka terhadapnya. Yang kedua adalah bahwasanya setiap kehormatan kaum muslimin itu harus dijaga secara asalnya. Dan yang ketiga adalah kita menghukumi sesama saudara kita secara zahirnya. Thayyib. Beliau kemudian hafizahullah taala membawakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhon." Berhati-hatilah kalian dari tindakan berburuk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Wala tahassasu wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari berita kejelekan dan saling memata-matai. Tahassasu dan tajassasu ini maknanya sama dalam bahasa Arab. Akan tetapi apabila digabungkan dalam satu kalimat atau satu paragraf gitu misalnya, maka memiliki makna yang berbeda. At-tahassus lebih fokus ke masalah pendengaran. Jadi jangan mencuri-curi kabar, istilahnya kepo. Misalnya ada satu orang dengan orang lain, dia mencuri-curi pendengaran. Ya. Kalaupun tajassus, maka dengan penglihatan mata, jadi mencari-cari sengaja untuk sembunyi-sembunyi mencari-cari kesalahan saudaranya. Nah ini. Secara umum makna kedua ini sama, yaitu mencari-cari kesalahan dan aib dari saudara yang lain. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling dengki dan hasad. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan juga jangan saling membelakangi dan menjauhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Karena ini adalah tuntutan asal dari setiap muslim. Kita ini bersaudara, maka sesama saudara tidak boleh saling mendengki, tidak boleh saling berburuk sangka, tidak boleh saling membenci dan menjauhi antar sesama saudara kaum mukminin. Baik. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khairan." Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin. Wa anta tajidulaha fil khairi mahmala, kecuali engkau berusaha untuk mencari-cari, ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk, ada orang yang mengkabari kepada kita tentang fulan. Fulan ini kita kenal baik, dia adalah teman baik kita, orangnya baik, ya, orangnya rajin sholat, orangnya juga masya Allah akhlaknya baik. Lalu tiba-tiba ada datang orang lain, ia mengkabari kepada kita, tahu nggak, fulan itu sebenarnya orangnya kayak gini-gini loh. Nah, wasiat dari
Umar bin Khattab, yaitu ketika ada seseorang yang datang kepada kita membawa berita tentang saudara kita, maka hendaknya kita selalu berusaha untuk berprasangka yang baik. Kita berusaha untuk cari udzur, jangan langsung diterima mentah-mentah begitu saja, karena hal ini bisa merusak hubungan antara kita dengan saudara sesama kaum muslimin, ya, saudara sesama mukmin. Padahal hubungan kita dengan dia baik-baik saja, lalu datang orang membawa berita yang mungkin tidak jelas atau beritanya simpang siur, maka kita tidak boleh mempercayainya begitu saja. Wa qala Bakr bin Abdullah Al-Muzani kama fi tarjamatihi min Tahdhib at-Tahdhib. Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang mana biografinya bisa kita dapatkan dalam kitab Tahdhib at-Tahdhib, berkata, Iyyaka minal kalami ma in asabta fihi lam tu'jar. Berhati-hatilah kalian terhadap suatu ucapan yang seandainya kalian pun benar, maka belum tentu kalian dapat pahala. Wa in akhta'ta fihi athimta. Apabila kalian salah, ya maka engkau berdosa. Wa huwa su'udzanni bi akhik, yaitu su'udzon terhadap saudaramu. Jadi kadang seseorang dia itu merasa berusaha mencari pembenaran, ya, mencari-cari tentang orang lain. Dia awalnya berburuk sangka, lalu mencari-cari kesalahannya hingga akhirnya, nah ini loh benar yang anak katakan, misalnya disebar fitnahnya, disebar aibnya tentang orang ini. Ini benar, ada buktinya, ini fotonya dan seterusnya. Nah, kalaupun benar, belum tentu kita dapatkan pahala. Nggak ada pahalanya dalam situ. Tidak ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita bersuudzon, berburuk sangka, bahkan sampai mencari-cari kesalahan saudara kaum muslimin, meskipun aibnya itu benar, padahal itu aib terhadap dirinya sendiri. Misalnya seseorang saudara kita, ya ini misalnya orangnya minum khamar misalnya, atau orangnya meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib, tidak puasa misalnya, ya, lalu kita sebar-sebar aibnya, maka tidak boleh kita cari-cari kesalahan tersebut. Kita misalnya suudzon kepada saudara kita melihat dia pas bulan puasa gitu misalnya masuk ke warung misalnya, lalu kita pun suudzon hingga akhirnya mencari-cari kesalahannya, sengaja mengintai, ya akhirnya disebar aibnya, padahal mungkin saja dia beli bahan makanan untuk keluarganya atau untuk anaknya misalnya. Nah, ini hal ini tentu dilarang, ya, tidak boleh bagi kita untuk mencari-cari kesalahan saudara kaum muslimin, yang mana kata beliau ini meskipun itu benar, maka kita belum tentu dapatkan pahala, dan apabila salah maka ini adalah bentuk fitnah dan pasti kita berdosa. Wa qala Abu Kilabah Abdullah Ibnu Zaid Al-Jurmi kama fil Hilyati li Abi Nuaim. Abu Kilabah Abdullah bin Yazid berkata, Idza balaghaka min akhika syai'un takrahuhu, apabila sampai kepadamu suatu berita tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, faltamis lahul udhra juhdaka, maka berusaha carilah alasan baik sebisa mungkin. Jadi kita harus berusaha mencarikan alasannya. Jangan-jangan dia itu sebenarnya melakukan itu karena ini. Misalnya jangan-jangan dia tidak kelihatan, misalnya saudara kita tidak kelihatan di kajian, nih kemana nih orang, kenapa malas untuk ngaji gitu misalnya. Oh jangan-jangan dia lagi sakit, maka datang kunjungi. Bukan dengan suudzon, bukan dengan memperbincangkan di grup WhatsApp, bulan tadi kok tidak hadir, bulan tadi kok tidak kelihatan, apa dia yang bolos dan seterusnya. Maka tidak boleh suudzon seperti ini. Kita harus berusaha cari alasan terbaik untuk saudara kita, apalagi bila saudara kita yang mana di sana dia itu adalah hukum asalnya orang yang baik, orang dikenal dengan orang yang soleh, maka kita tidak boleh serta merta langsung mempercayai kabar yang buruk tentang dia. Fa illam tajid lahu udron fakul fi nafsika, maka bila kita berusaha mencari alasan untuknya tapi tetap tidak ketemu,
ya fakul fi nafsika, maka katakan pada diri sendiri, la'alla li akhihi udron la a'lamuhu, mungkin saja saudaraku ini punya uzur, ya punya uzur dan tidak aku ketahui. Makanya di sini patut, ya, apabila kita sudah bersuudzon dan berburuk sangka kepada saudara kita, kita sudah misalnya setan ini sudah memasukkan ke dalam hati kita ada buruk sangka terhadap saudara kita, maka yang pertama kali harus kita lakukan apa? Tatsabut. Datang kepada dia, wahai akhi, sampai kepadaku kabar tentang antum kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apakah benar? Baru ketika dia sudah menjelaskan, memberikan alasan yang mungkin bisa diterima, insya Allah hati kita akan tenang. Tidak malah mendongkol, disembunyikan dalam hati, hingga akhirnya menjadi apa istilahnya, tersimpan dalam hati, hingga akhirnya terjadi kebencian terhadap saudara muslim, hingga akhirnya dia pun merasa asing kepada kita. Yang tadinya hubungan saya dengan dia baik-baik saja, kok dia sekarang tidak salam dengan saya. Yang sebelumnya dia sama saya selalu bertegur sapa, kok sekarang sejak dia bertemu dengan fulan kok jadi kayak gini, gitu kan. Jadi harusnya kita tatsabut, terutama apabila itu adalah orang terdekat kita, ya, orang terdekat kita harus memastikan kabarnya, ya, langsung bertanya kepada orangnya, maksudnya apa, kok ada kabar kayak gini, bagaimana ininya, sehingga ukhuwah imaniyah pun tetap terjaga. Wa qala Sufyan ibnu Husain, dzakartu rajulan bisu'in inda Iyas ibni Muawiyah, aku suatu ketika pernah menyebutkan keburukan seseorang di depan Iyas bin Muawiyah. Fanadhara fi wajhi, maka dia pun melotot memandangiku. Qol, dia berkata dan bertanya kepadaku, aghazautar Rum, apakah engkau pernah berperang memerangi orang-orang Romawi, yaitu orang-orang kafir, berjihad melawan mereka? Qultula, aku tidak pernah. Qol, ia pun bertanya lagi, Fasind wal Hind wa Turk, negeri Sind, India dan Turki? Aku pun berkata tidak pernah. Qol, afataslamu minkar Rum wasind wal Hind wa Turk, apakah mereka orang-orang Romawi yang mana engkau tidak pernah memerangi mereka, engkau tidak pernah berjihad melawan mereka, ya, walam yaslam minka, sementara aku kal muslim, saudara sesama kaum muslimin, tidak selamat dari keburukanmu, yaitu apa? Ucapanmu atau suudzonmu. Qol falam a'ud ba'daha, maka aku tidak mengulangi lagi. Mengulangi apa maksudnya? Mengulangi perbuatan ini, suudzon terhadap sesama kaum muslimin, yang berujung-ujung bisa apa? Ghibah. Ya, berujung-ujung bisa ghibah. Aqul ma ahsana hadzal jawab. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, sungguh jawaban beliau, yaitu Iyas bin Muawiyah, sangat baik. Jawaban dari Iyas bin Muawiyah sangat cerdas dan sangat baik, yang mana Iyas bin Muawiyah terkenal orang yang cerdas. Wa hadzal jawabu namudzajun min dzakaihi, jawaban ini adalah bentuk dari kecerdasannya. Jadi ia tidak menanggapi prasangka buruk saudara yang lain atau komentar buruk. Misalnya ada seseorang datang kepada kita membawakan berita buruk tentang saudara kita ini, yang mana saudara kita ini kita kenal orangnya soleh, lalu ada seorang datang kabar buruk itu misalnya, maka lakukan seperti yang beliau lakukan, tidak usah ditanggapi, ya, tidak usah ditanggapi. Agar apa? Agar tidak masuk ke dalam diri kita itu rasa dengki, rasa benci terhadap sesama kaum muslimin. Dan membentuk permusuhan antar sesama kaum muslimin itu adalah tujuan utama dari iblis dan setan, sehingga bisa mempercerai-berai keutuhan ukhuwah sesama kaum muslimin. Qala Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti fi Rawdatil Uqala, Abu Hatim bin Hibban berkata, al-wajibu 'alal aqili luzumus salamati bitarkit tajassusi an uyubin nas. Hendaknya setiap orang berakal wajib mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Jadi dia berusaha agar menempuh jalan selamat di dunia dan di akhirat dengan apa? Dengan
meninggalkan perbuatan tajassus, mencari-cari aib orang lain. Ma'al ishtighali bi islahi uyubi nafsihi. Hendaknya dia menyibukkan diri memperbaiki aibnya sendiri saja daripada ngurusin aibnya orang lain. Fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi araha badanahu walam yut'ib qalbahu. Karena orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri, ya, dibandingkan dengan mencari-cari aibnya orang lain, maka ia akan tenang hidupnya. Badannya tenang, nggak capek kesana kemari, nggak sibuk capek mengintai, ya, mengintai orang itu kadang harus nggak tidur nyaman. Dia orang ini yang diintai gitu, misalnya mau pergi ke pasar, dia harus ikut ke pasar sembunyi-sembunyi. Belum lagi kalau pergi ke masjid, dia juga harus sembunyi-sembunyi, sholatnya khusyuk dan seterusnya. Nah, ini tentu perbuatan yang tidak nyaman, ya, tidak istilahnya sungguh sangat menyiksa. Maka untuk apa dia menyiksa dirinya atau menyiksa pikirannya, ya, menyiksa hatinya hanya karena mencari-cari kesalahan orang lain. Fakullama tala'a ala aibin li nafsihi hana alaihi ma yara mithlahu min akhi. Karena setiap kali dia melihat kejelekan yang ada pada dirinya, maka dia akan merasa kehinaan yang sama tatkala melihat kejelekan yang serupa ada pada saudaranya. Makanya ketika misal kita ada saudara kita misal sampai kepada kita bahwasanya fulan melakukan demikian dan demikian, ya, fulan melakukan ini dan ini, suatu perbuatan dosa gitu misalnya, maka harusnya kita lihat dulu dari diri kita. Kita juga manusia yang penuh dengan dosa, kita tentu tidak luput dari perbuatan dosa. Kita lihat dari diri kita, ya, aib-aib kita. Saya juga pernah melakukan yang sama dengan demikian, sehingga kita pun merasa terhina. Kita pun merasa tidak berhak. Siapa saya harus menjustis, ya, menghukumi dan mengadili orang ini. Saya juga penuh dengan dosa, bahkan saya lebih parah melakukan dosa daripada yang dilakukan fulan. Maka kita harus introspeksi diri kita sendiri. Jadi petunjuk para salaf yang tadi pertama, selain ketika ada kabar buruk tentang saudara kita, kita tidak pedulikan, ya, kita palingkan dengan pembicaraan yang lain. Yang kedua dari wasiat beliau ini adalah dengan apa? Ketika datang aib saudara kita pada kita, maka yang pertama kali kita lakukan adalah introspeksi diri. Kita juga hamba yang penuh dengan dosa, ya, kita juga hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan dengan dosa yang dia lakukan, maka kita akan mendapati bahwasanya dosa yang kita lakukan jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna man ishtaghala bi uyubin nasi an uyubi nafsihi amiya qalbuhu wa ta'iba badanuhu wa ta'adzara alaihi tarku uyubi nafsihi. Karena orang yang senantiasa sibuk dengan memperhatikan keburukan dan aib orang lain, ia akan melupakan kejelekan dirinya sendiri, bahkan kadang merasa suci, ya, merasa orang yang paling suci, gitu. Merasa orang yang paling berhak untuk menjustis orang lain, maka hatinya akan jadi buta, ya, ia tidak akan lagi mempedulikan aib diri sendiri. Badannya juga akan merasa capek. Capek apa? Karena capek sibuk mencari-cari aib orang lain, sibuk mengintai, sibuk tanya sana dan sini, dan akan sangat sulit baginya meninggalkan kejelekan dirinya. Ya, jadi dia karena sudah merasa orang yang paling baik di muka bumi ini, ya, akhirnya dia mengadili dan menghukumi orang-orang yang lain. Ia merasa dosa-dosa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Waqol, beliau juga berkata, at-tajassusu min syu'abin nifaq. Tajassus atau mencari-cari kesalahan dari saudara yang lain adalah termasuk bentuk cabang kemunafikan. Sehingga kalau ini termasuk bentuk cabang kemunafikan, ini merupakan pengaruh yang buruk terhadap iman seseorang. Imannya bisa berkurang, ya.
Karena ciri-ciri orang mukmin dia adalah selalu menjaga kehormatan sesama kaum muslimin yang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati yaitu dia selalu yang mana orang muslim-muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka apabila seseorang muslim ia melakukan perbuatan tajassus, dan ini merupakan perbuatan mengganggu sesama saudara kaum muslimin, tentu keimanan yang ada dalam dirinya itu semakin terkikis dan berkurang, sehingga dikatakan oleh beliau bahwasanya ini perbuatan termasuk perbuatan orang-orang munafik. Ya, kama anna husnadh-dhanni min syu'abil iman, sebagaimana husnudzon itu adalah salah satu cabang keimanan. Ya, husnudzon itu ciri-ciri orang mukmin. Wal aqilu yuhsinu dhanna bi ikhwanihi. Orang yang berakal sehat, orang yang beriman dan berakal, maka dia akan selalu berusaha untuk sunudzon kepada sesama saudaranya. Wa yanfaridu bi humumihi wa ahzanihi, dan mana ia akan terus ya ia akan terus berusaha untuk mengurusi kesedihannya sendiri atau mengurusi dosa-dosanya sendiri, jadi tidak berusaha peduli dengan orang-orang yang lain. Kama annal jahila yusi udzanna bi ikhwanihi, sebagaimana orang yang jahil itu dia selalu berburuk sangka pada orang yang lain. Wala yufakkiru fi jinayatihi wa asjanihi, tapi ia tidak memikirkan perbuatan buruknya kepada orang yang lain. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus menjaga diri kita, ya, menjaga tangan kita, menjaga lisan kita, jangan sampai kita ini menyakiti saudara yang lain, jangan sampai kita menjadi orang yang buruk, sibuk dengan kesibukan orang lain, tapi keburukan kita tersebar di mana-mana. Thayyib ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan hukum su'udzon. Hukum asal su'udzon itu haram, tidak boleh. Jadi berburuk sangka kepada sesama saudara kaum muslimin itu hukum asalnya tidak boleh. Akan tetapi di sana ada beberapa keadaan yang mungkin keadaan tertentu kita dibolehkan berbuat su'udzon. Apa saja itu? Jadi kita jelaskan di sini bahwasanya hukum su'udzon itu ada 4. Ya, ada 4 tergantung dengan jenisnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu su'udzon yang dilarang. Su'udzon yang dilarang. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang paling utama itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya bagaimana? Misalnya terkait dengan urusan takdir. Ya, kita su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang orang itu yang pertama kali terpikirkan itu mengapa kok Allah takdirkan kayak gini? Allah tidak mencintai saya. Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa tidak memberikan saya rizki? Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Nah, ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh. Kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keadaan kita susah, pertolongan tidak segera datang, ya, kita dalam keadaan sempit, belum ada jalan keluar, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah meninggalkanku, Allah telah tidak sayang kepadaku, Allah telah begini, aku sudah beribadah, kenapa Allah tidak segera memberikan jalan keluar? Aku sudah berdoa, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih belum mengijabahi? Maka jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah suudzon kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan yang menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghalangi ijabahnya doa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diri kita sendiri. Apa itu? Yaitu perbuatan dosa. Jangan-jangan musibah yang menimpa kita ini karena perbuatan dosa kita sendiri. Maka yang pertama kali harus kita jauhi adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentu
suudzon kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini bisa berakibat kekufuran. Suudzon kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Dengan suudzon bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Ya, efeknya, contohnya ketika perbuatan bid'ah. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf, man ahdasa, barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, maka dia seakan-akan menuduh Rasulullah SAW belum menyampaikan risalah yang sempurna. Karena namanya perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan baru dalam syariat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Maka tatkala seseorang dia melakukan perbuatan bid'ah, seakan-akan menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan amanah risalah, dan ini merupakan bentuk suudzon, ya, bukan berarti ketika orang melakukan bid'ah kafir gitu ya, tidak, ya, tapi suudzon kepada Rasulullah SAW, berprasangka buruk kepada Rasulullah SAW, ini merupakan bentuk kekufuran. Kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan amanahnya. Baik, selanjutnya suudzon yang dilarang itu adalah suudzon kepada kaum mukminin, dan ini yang paling umum. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada sesama saudara kaum muslimin atau mukminin, karena tadi tiga hukum asal itu tadi. Hukum asal setiap kaum mukminin adalah baik, hukum asal setiap kaum muslimin adalah terjaga kehormatannya, dan yang terakhir adalah kita menghukumi setiap saudara kita muslim dan mukmin secara zahirnya. Jadi zahirnya dia kita hukumi secara zahirnya, apa yang nampak di hadapan kita, dia adalah orang soleh, maka itu adalah hukum asalnya. Baik, di sana ada suudzon yang diperbolehkan, yaitu apa? Suudzon kepada orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Misalnya dia terang-terangan sebagai bandar narkoba, misalnya terang-terangan dia adalah pelaku maksiat, dia nggak malu, dia sengaja menyatakan dirinya preman pasar. Nah, kita bersuudzon kepada dia tidak masalah. Maksudnya tidak masalah bagaimana? Misal dia preman pasar, ya, jangan-jangan dia berbuat jahat, saya takut. Kita hati-hati terhadap dia, jangan sampai bergaul dengan dia. Maka ini tidak masalah selama yang nampak di zahirnya, yang dia nampakkan itu apa. Atau kepada suudzon kepada orang kafir, ya, karena secara asal kehormatan orang kafir tidak seperti kehormatannya orang muslim. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yahrumu suudzonni bimuslimin. Kita diharamkan untuk suudzon kepada sesama saudara kaum muslimin. Ammal kafiru fala yahrumu suudzonni fi. Adapun orang kafir maka suudzon kepada dirinya tidak diharamkan, tidak masalah. Li'annahu ahlun lidzalik, karena ia orang yang berhak kita berburuk sangka, ya, apalagi orang kafir. Apalagi orang kafir, sebaik-baik apapun orang kafir pada kita, meskipun akhlaknya baik, akan tetapi kita tidak boleh tetap percaya kepada dia. Karena apa? Dia adalah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini sungguh salah, ya, sungguh salah. Kebanyakan orang kaum muslimin melihat dari muamalahnya orang, ya, orang sesama kaum muslimin sendiri, yang mana dia sesama saudara kaum muslimin tidak ia percayai, tapi sama orang kafir ia lebih percaya. Padahal orang kafir mereka sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keberadaan Tuhan kita, Allah kita, yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda malah lebih percaya kepada dia daripada kepada sesama kaum muslimin? Ya, mereka orang-orang kafir berusaha agar kita orang muslim ini murtad. Maka apakah Anda percaya kepada mereka? Tentu tidak. Ya, kita harus berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang kafir, apalagi makar-makar mereka. Wa amma man urifa bil fusuqi wal fujur. Adapun orang ini, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun orang yang mana ia dikenal dengan perbuatan dosa dan maksiat, fala haraja an nusi'adz-dzanna bihi, maka tidak masalah kita suudzon kepada dia agar hati-hati, ya, kita bisa hati-hati terhadap kejahatannya. Li'annahu ahlun lidzalik, karena memang dia berhak untuk kita lakukan suudzon, sehingga kita bisa
terhindar dari keburukannya. Wa ma'a hadza la yanbaghi lil insani ay yatatabba auratin nas wa yabhatha anha. Jadi tetap kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, orang secara umum. Akan tetapi orang yang dia dikenal atau mungkin dia secara terang-terangan melakukan perbuatan maksiat dan mengenalkan dirinya bahwasanya dia adalah orang pelaku maksiat, maka kita perlu bersuudzon kepada orang yang seperti ini. Baik, yang ketiga, suudzonni al-mustahab, suudzon yang disunahkan, yaitu apa? Apabila itu antara kita dan musuh kita. Musuh ini maksudnya bagaimana? Orang yang mana dia berusaha untuk mencelakai kita, ya, mencelakai kita, musuh kita, baik itu urusan dunia atau urusan agama. Urusan agama, maksudnya urusan agama, misalnya musuh kita orang pelaku, misalnya pelaku bid'ah gitu, misalnya musuh kita yang mana dia bukan orang sunnah, yang selalu menyebarkan bid'ah dan membenci sunnah misalnya, maka kita suudzon terkait dengan urusan-urusan agama antara kita dengan dia. Jadi hati-hati bermuamalah dengan orang ahlu bidah. Makanya para ulama, ya, mereka selalu berusaha untuk menghindar dari ahlu bidah. Ketika Imam Malik didatangi seorang ahlu bidah untuk diajak diskusi, ya Imam Malik menutup telinganya. Ya Imam Malik menutup telinganya. Sampai orang ahlu bidah ini berkata kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, hanya satu ayat ingin aku sampaikan." Kata Imam Malik, "Walaupun satu ayat saya tidak ingin mendengar darimu." Mengapa? Takut bahwasanya ia akan memasukkan syubhat-syubhat ke dalam ayat tersebut. Jadi ketika Anda bermuamalah atau berinteraksi dengan ahlu bidah, maka jagalah agama Anda, dan ini termasuk juga kita harus berhati-hati dalam mengaji. Ya, kadang orang terlalu bermudah-mudahan dalam mengaji kepada orang yang non sunnah, mengaji kepada selain orang yang dikenal sebagai ahlu sunnah. Alasannya apa? Ustadz, dia kan sesama muslim sama ini, ya, maka tidak masalah itu. Tidak demikian. Ketika Anda mengenal dia adalah ahli bidah, ketika Anda mengenal bahwasanya dia adalah orang yang selalu menyebarkan syubhat-syubhat, maka meskipun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala keluar dari mulutnya, yang ia sampaikan adalah ayat dan hadis, bisa jadi di sana ada syubhat-syubhat yang ia sampaikan, maka jagalah agama Anda, jagalah diri Anda, jagalah akidah Anda. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, inna hadzal ilma din, sungguhnya ilmu ini ketika kalian mengaji itu adalah sejatinya adalah agama kalian sendiri. Fandur amman ta'khuduna dinakum, maka berhati-hatilah dari mana kalian akan mengambil agama. Jangan bermudah-mudahan merasa diri kita aman, ya, merasa diri kita pandai ketika menghadapi mereka orang-orang yang suka menyebarkan bid'ah, kesesatan, kita dengan mudahnya mengambil ilmu dari dia. Maka tidak demikian. Baik, yang terakhir yaitu suudzon yang diwajibkan. Dan ini apabila ada maslahat secara syar'i, ya, maslahat secara syar'i, dan ini lebih ke urusan pemerintahan, misal urusan pengadilan, misalnya dibutuhkan bukti bahwasanya fulan ini melakukan demikian, ini urusannya Pak Polisi gitu, misalnya mencari bukti, ya, dengan mengintai pelaku bandar narkoba, atau ada urusan maslahat tentang negara itu misalnya, ya, mata-mata tapi sewajarnya, tidak sampai melanggar hak-hak sesama kaum muslimin. Nah, ini apabila ada maslahat yang sangat besar terhadap harta, terhadap jiwa dari suatu negara atau jiwa seorang muslim. Ini adalah beberapa hukum suudzon yang dijelaskan oleh para ulama, yang mana intinya, ya, intinya dari kajian ini itu tadi yang kita sebutkan bahwasanya hukum asal dari setiap muslim adalah orang yang baik dan adil, dan kemudian juga dijelaskan tentang hukum asal dari suudzon itu adalah tidak boleh, dan ada beberapa keadaan yang sangat tertentu, ya, kapan dibolehkannya kita melakukan suudzon. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada sedikit 5 menit Ustadz sebelum kita akhiri kajian kita, ada pertanyaan yang mungkin boleh Anda bacakan kepada Ustadz. Ini pertanyaan dari sesi kajian kita di pekan yang lalu Ustadz. Anda ingin sampaikan ke Ustadz. Ustadz, bagaimana sikap kita dengan orang yang saat kita salam, ia tidak mau menjawab, dan esok harinya diucapkan salam lagi tapi tidak mau menjawab, padahal ia seorang muslim. Syukron Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita berusaha untuk terus menjaga keutuhan saudara perikatan kaum muslimin antar sesama kita ya. Apabila di sana ada keretakan, maka kita harus berusaha untuk menyambung silaturahim antar kita dengan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjaga silaturahim, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di khutbah Jumat itu biasanya tafsirkan oleh para ulama adalah sambunglah silaturahim kalian. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya menyatakan bahwasanya orang yang mana ia menyambung silaturahim, dia akan dipanjangkan umurnya. Yang dimaksud dengan menyambung silaturahim ini adalah menyambung silaturahim yang terputus. Tatkala hubungan kita dengan saudara kita terputus, maka ketika kita dengan rendah hati mau menyambungnya, kita tidak menyombongkan diri, kita merendah, kita yang mengalah misalnya, maka ganjarannya adalah dengan dipanjangkan umur kita dan diberikan pahala kelak di akhirat, pahala yang banyak. Dan sebaik-baik cara untuk terus menyambung silaturahmi adalah dengan mengucapkan salam. Dan tentu ketika seseorang tidak kita melakukan, ketika kita menyalami dia lalu dia tidak menjawab salam kita, tentu ini adalah berdosa bagi dia, karena menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Bayangkan dalam keadaan sholat saja, apabila ada orang yang salam, itu misalnya kita sedang sholat lalu ada orang yang salam, maka kita minimal harus menjawabnya dengan isyarat atau dengan hal-hal yang semisalnya gitu. Maka kita patut perhatikan ya, kita patut perhatikan dalam urusan hal ini. Kita menjaga silaturahim antar sesama saudara kita menjaga silaturahim dan menjaga hubungan baik saudara kita, meskipun ia tidak menjawab salam kita, maka kita terus menyalami dia selama dia masih sama saudara muslim. Dan kalau bisa datangi dia, minta tasabut, antum sama anak ada masalah apa, apakah karena masalah dulu pernah tersinggung masalah ini dan ini, jadi selesaikan kalau bisa. Kalau tidak bisa antum selesaikan antara antum dengan dia, cari pihak ketiga. Misalnya ada orang yang dia hormati, antum datang kepada fulan tersebut, Ustadz gitu misalnya ya, Ustadz atau imam masjid, saya kayaknya nggak tahu muskilah dia dengan saya apa, dia berusaha saya perbaiki hubungan silaturahim tapi dia tidak mau, mungkin coba bila antum bicara dengan dia, anak ingin menyambung silaturahim lagi dengan dia, maka ini bisa dilakukan. Yang penting kita berusaha. Kalau dia masih enggan dan tidak mau menyambung silaturahim, ya sudah, kita sudah berusaha berniat baik, kita punya itikat baik, dia urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga jawaban Ustadz bisa menjawab atas pertanyaan yang sudah disampaikan dari pekan yang lalu Ustadz. Sekiranya mungkin pertemuan kita di siang hari ini kita cukupkan Ustadz, karena di sini mau masuki waktu azan duhur. Kami ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Lutfi, jazakumullah khairan atas paparannya dan ilmunya. Semoga kajian kita pada siang hari ini membawa keberkahan dan berguna untuk kita semua. Dan juga kepada para penonton dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami pertanyakan kepada Ustadz Lutfi. Insya Allah kita akan tanyakan di pekan selanjutnya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.